Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini karena kemurahan Tuhan. Kongsi facai bagi saudara-saudara yang merayakannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menolong kita semua. Baik, tema khotbah hari ini, tema yang singkat, sederhana, yaitu percaya saja. Tema yang singkat, percaya saja. Saudara, seringkali di dalam hidup ini ya tiba-tiba kita menghadapi keadaan yang sulit. Tiba-tiba kita menghadapi situasi yang sulit. Padahal kondisi situasi itu tidak kita harapkan sebelumnya, tetapi ada kalanya tiba-tiba muncul dalam hidup kita. Tiba-tiba muncul dalam rumah tangga kita, tiba-tiba muncul dalam bisnis kita. Bahkan dari awal kita sudah menginginkan segala sesuatu, tiba-tiba harapan itu tinggal harapan. Contoh saja, mungkin bagi saudara yang punya anak sekolah minggu, saudara sejak kecil sudah bawa anak-anak saudara ke gereja. Dengan satu harapan, anak-anak kita nanti ketika remaja, ketika pemuda, sampai dewasa setia kepada Tuhan. Itu harapan orang tua. Tetapi ada kalanya saudaraku, harapan tinggal harapan. Ketika anak kita mulai remaja, bahkan ketika anak kita mulai dewasa atau pemuda, tiba-tiba rasanya malas untuk datang ke gereja. Harus didorong, harus diingatkan untuk datang ke gereja. Ini sering kita jumpai saudaraku, padahal dari kecil kita sudah ajar, kita sudah bawa untuk datang kepada Tuhan. Nah, begitu juga barangkali saudara sudah melakukan sesuatu yang baik, saudara sudah berdiri di atas janji-janji Tuhan. Tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Ternyata yang terjadi justru tidak kita inginkan, yang itu kita dapat. Nah, kondisi-kondisi seperti ini saudara, bila kita tidak menyikapinya dengan benar, bila kita tidak menyakitinya dengan baik saudaraku, itu bisa membuat kita berkecil hati dan bisa putus asa. Amin saudara. Ketika situasi seperti ini, situasi kondisi yang tidak kita inginkan, justru itu yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi mungkin kita punya pengalaman-pengalaman yang lebih daripada yang lain. Tetapi justru pengalaman itu gagal, pengalaman itu tidak ada gunanya. Itu bisa membuat kita kecewa, itu bisa membuat kita putus asa. Contohnya nanti kita lihat saudara. Di dalam kisah Petrus. Tentu kisah ini bagi saudara sudah tidak asing lagi ya. Kalau saudara melihat di dalam Lukas pasal yang kelima, di mana Petrus beserta teman-temannya sepanjang malam mencari ikan. Sepanjang malam saudaraku. Tetapi hasilnya apa? Dia tidak menangkap apa-apa. Padahal kita tahu Petrus dan teman-temannya adalah nelayan yang sudah punya pengalaman. Tidak seperti saya. Saya masih ingat dulu waktu pelayanan saya di Talaut, kebetulan di pinggir pantai. Ketika cari ikan, bukan ikan mentah yang saya kasihkan untuk mancing, tapi ikan goreng. Pantesan kok ikannya enggak makan-makan ya, karena saya enggak punya pengalaman dan enggak mau cari tahu saudaraku. Tetapi berbeda dengan Petrus. Dia lahir sudah di pinggir danau. Sejak kecil tahu bagaimana situasi kondisi alam. Kapan bisa mancing, kapan bisa cari ikan, di mana tempat-tempat ikan berada. Dia punya pengalaman saudaraku. Dan saat itu saudaraku, mereka pergi ke tempat di mana selalu ada ikan. Tetapi apa? Malam itu hasilnya nihil. Malam itu
Dia begitu kecewa, dia begitu putus asa. Dan itu membuat Petrus frustasi, Petrus putus asa karena tidak mendapatkan satu ekor pun. Walaupun itu kecil tidak dapat. Di tengah-tengah kekesalan yang dialami oleh Petrus, Petrus melihat Yesus sementara di pantai. Lalu Yesus mengajar. Banyak orang di situ. Mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Dan setelah Yesus menyampaikan firman Tuhan, mengajar banyak orang, Yesus menyuruh Petrus melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Yesus menyuruh Petrus melakukan sesuatu yang tidak masuk logika bagi Petrus. Coba kita lihat ayatnya ya. Di dalam Lukas pasal yang kelima, saudara perhatikan Lukas pasal yang kelima ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara atau Yesus sementara mengajar, yaitu Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara bisa bayangkan kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Petrus pada waktu itu. Seandainya posisi saudara, posisi kita berada dalam posisi Petrus yang semalam-malaman gagal untuk cari ikan kecil saja tidak dapat saudara. Kira-kira apa yang diucapkan Petrus, apa yang ada di dalam pikiran Petrus saudara. Mungkin Petrus ngomong sama Yesus, Yesus jangan bercanda Yesus. Untuk kali ini Yesus jangan bercanda. Sekarang ini sudah pagi. Biasanya ikan kalau pagi menyelam lebih dalam. Nanti muncul siang hari. Tetapi ini sekarang kondisi seperti ini tidak mungkin kita dapat. Saya tadi malam itu sudah sepanjang malam sudah cari dengan pengalaman yang saya terima, yang saya punya tidak dapat. Apalagi pagi ini. Mungkin itu dan nanti itu kita akan baca yang alasan-alasan Petrus saudaraku. Dan sementara Petrus punya alasan itu, mungkin Petrus juga mendengar dari apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Betul Petrus, tidak usah ikut pergi. Ini sudah bukan waktunya cari ikan, tidak usah. Ucapkan saja terima kasih sama Yesus atas sarannya, tapi tidak usah pergi. Itu nanti akan buang-buang waktu Petrus. Kita sudah semalam-malaman, tidak usah pergi. Ucapkan terima kasih saja sama Yesus. Mungkin Petrus juga mendengar suara-suara sumbang dari teman-temannya saudaraku. Namun kita lihat, apakah Petrus mendengar suara-suara dari teman-temannya untuk mungkin mengajak tidak usah pergi. Atau mungkin Petrus ikut pikiran normalnya sehingga dia tidak akan ikut apa yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi kita lihat, setelah Petrus mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama apa? Petrus percaya penuh kepada ucapan Yesus. Amin saudara. Ini kunci yang pertama untuk kita alami mujizat. Ini kunci yang pertama untuk alami hal-hal yang sepertinya mustahil. Kita harus percaya penuh kepada firman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tidak cukup percaya. Apakah Petrus, ya sudah aku percaya bahwa engkau telah berfirman. Apakah cukup percaya? Tidak. Dia melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus saudaraku. Sekalipun tampaknya mustahil. Pagi-pagi dapat ikan atau cari ikan. Itu tidak mungkin saudaraku. Tetapi kita lihat saudara. Walaupun tampaknya mustahil, walaupun tampaknya tidak mungkin mendapatkan sesuatu, mendapatkan ikan.
Tetapi Petrus percaya penuh kepada Yesus, pada firman. Walaupun sekali lagi dia sempat ngomong, kita baca ayatnya. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi," ini kuncinya, "tetapi karena engkau yang menyuruhnya," atau engkau menyuruhnya, "aku akan menebarkan jala juga." Ini kuncinya, saudaraku. Yesus, dengan kata lain mungkin Petrus ngomong begini. Petrus berkata kepada Yesus mungkin begini, "Yesus, sepanjang malam memang aku tidak dapat apa-apa. Sepanjang malam dengan keahlianku, dengan kemampuanku, aku tidak dapat satu ekor pun. Namun karena firman-Mu," ini saudaraku, "namun karena firman-Mu, aku percaya dan aku mau melakukannya." Amin, saudara. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Sepertinya mustahil. Apa yang menjadi bebanmu saat ini? Apa yang menjadi tantanganmu saat ini? Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar ini. Sepertinya sudah tidak ada solusi ini. Belajar dari pribadi Petrus, saudaraku. Percaya penuh kepada firman. Dan akhirnya apa? Petrus menangkap begitu banyak ikan. Sampai Alkitab katakan perahunya penuh. Dari sini kita dapat mengambil satu pelajaran. Kalau kita hanya melihat fakta. Ya, sekali lagi, kalau di dalam hidup ini kita hanya melihat fakta, maka kita tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara dan saya dalam kehidupan ini harus melihat fakta, harus yang masuk akal, harus yang masuk logika, saudara tidak akan alami mujizat Tuhan. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, kalau hanya Petrus melihat fakta bahwa di pagi hari itu adalah waktu yang tidak tepat untuk cari ikan, dia tidak akan pergi, saudara. Kalau dia melihat situasi, kalau dia melihat fakta yang ada. Tetapi karena dia percaya penuh kepada firman. Dia percaya penuh kepada perkataan Yesus. Dan bukan cuma percaya, tetapi ada action, ada tindakan, ada sesuatu yang harus dilakukan. Akhirnya mujizat dinyatakan dalam hidup Petrus. Petrus alami kelimpahan, Petrus alami berkat yang luar biasa. Dan menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, yang begitu singkat. Yesus ingin menemukan orang-orangnya yang percaya penuh kepada firman. Amin, saudara. Orang-orang yang percaya penuh, yang melakukan firman Tuhan. Nah, sering, saudara, kenapa kita tidak alami sesuatu yang spektakuler? Ya. Kenapa kita tidak alami mujizat terjadi dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita? Kenapa? Seringkali kita berpikir, sepertinya usahaku ini tidak akan berhasil. Sepertinya bisnisku ini tidak berhasil. Aku tidak punya tempat yang baik. Tempat usahaku di sudut mati. Jarang orang lewat di tempat usahaku. Mungkin ini pernah terlontar. Ya, pernah terlontar di dalam hidup saudara. Tidak mungkin bisnisku di tempat ini bisa berkembang, bisa maju. Saingan begitu berat. Apalagi tempat usahaku itu tempat yang jarang orang lewat. Mungkin itu pernah saudara sampaikan. Atau barangkali sepertinya sakitku ini tidak bisa sembuh. Apalagi dokter sudah ngomong sulit untuk disembuhkan. Atau mungkin saudara berkata, sepertinya aku ini tidak bisa bebas dari hutang. Banyak alasan-alasan sepertinya itu tidak mungkin, saudaraku.
Mungkin memang faktanya begitu. Mungkin tempat usaha saudara di sudut mati. Atau barangkali saudara punya alasan, aku sudah tidak mungkin bisa dipromosikan. Sainganku di kantor, sainganku di tempat kerja itu begitu banyak. Aku tidak punya koneksi. Sementara mereka punya koneksi orang-orang hebat. Mungkin itu sempat terlontar di dalam kehidupan saudara. Dan memang faktanya begitu. Tetapi saudara tahu, ada fakta di atas segala fakta. Yesus kuasanya tidak pernah berubah. Amin saudara. Yesus kuasanya tidak pernah berubah. Kalau saudara dan saya percaya penuh kepada firman Tuhan. Kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, hingga sampai selama-lama. Coba kita lihat ayatnya. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, baik dahulu, maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Saudara yakin akan hal ini? Amin. Jadi ayo. Walaupun saat ini mungkin saudara menghadapi fakta yang sepertinya buka usaha di Labuan Bajo berat. Saingan begitu banyak. Itu fakta. Tapi sebagai orang yang percaya, ada fakta di atas segala fakta. Yesus mampu menolong, memberkati saudara. Ini tanamkan firman ini dalam hati kita yang paling dalam, saudaraku. Contoh lain Daud. Ya, tentu kalau saudara melihat kisah daripada Daud. Ketika Daud keluar untuk menghadapi Goliat, saudaraku. Kita lihat dia masih anak-anak. Dia masih remaja, saudaraku, pada waktu itu. Dia punya pengalaman hanya menjaga kambing domba. Pekerjaannya hanya mengembalakan kambing domba. Dia tidak pernah mendapatkan pelatihan militer. Itu latar belakang daripada Daud. Lalu dia harus berhadapan dengan Goliat. Bagaimana tingginya Goliat itu begitu luar biasa. Dia sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Sejak remaja Goliat sudah menjadi prajurit. Kalau soal berkelahi, kalau soal berperang, itu makanannya Goliat. Itu kebiasaannya Goliat. Tubuhnya yang kekar. Senjatanya yang begitu luar biasa. Kalau dibandingkan dengan Daud, saudara, jauh. Kalau seandainya Daud melihat fakta yang ada. Ya, sekali lagi, kalau seandainya Daud melihat fakta yang ada, dia kecil, dia sederhana, dia apalagi senjatanya cuma ketepel. Sementara lawannya begitu besar, lawannya begitu hebat, saudaraku. Dia akan lari terbirit-birit, saudara. Belum berkelahi, lihat posturnya. Kau lihat saja dia sudah lari, bisa terkencing-kencing. Orang kalau ketakutan bisa terkencing-kencing, saudara. Tetapi kita lihat, Alkitab mencatat, justru Daudlah yang menang terhadap Goliat. Amin, saudaraku. Di mana kuncinya? Di mana rahasianya? Kok faktanya mustahil, faktanya tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Tetapi kenyataannya dia mampu mengalahkan Goliat, mampu membunuh Goliat. Kita lihat ayatnya ini. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 46. Kita tidak akan baca semua. 1 Samuel pasal 17 ayat 40. Hari ini juga Tuhan, perhatikan kalimat ini. Hari ini Daud tidak bilang aku akan menyerahkan engkau, aku akan membunuh engkau. Tetapi hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ini saudaraku, artinya apa? Dia percaya
penuh kepada Tuhannya. Memang faktanya engkau hebat Goliat. Memang faktanya engkau besar Goliat. Tetapi aku punya Allah yang jauh lebih besar daripada engkau. Amin saudara. Nah, inilah yang perlu kita miliki saudara. Kalau kita melihat kondisi di luar saudara, mungkin kita bisa menyanyi, siapakah aku ini Tuhan. Kalau dibandingkan dengan orang-orang di luar sana saudaraku, kita tidak sebanding. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo saudaraku. Pandangan kita, fokus kita bukan fakta. Pandangan kita, fokus kita bukan keadaan diri kita. Tetapi pandang Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang dahsyat. Mungkin saudara pernah ke dokter. Maaf saya tidak mengabaikan dokter. Mungkin dokter sudah mendiagnosa penyakitmu tidak bisa sembuh. Kita hormati. Apa yang disampaikan oleh dokter. Pak, Bu, penyakit ini sepertinya sulit untuk disembuhkan. Dan ini hasilnya. Faktanya begini. Ibu punya tekanan darah sekian, jantungnya begini, paru-parunya begini, ginjalnya begini. Ini fakta. Sekali lagi kita tidak boleh mengabaikan apa yang disampaikan oleh dokter. Tetapi seperti saya katakan tadi, ada fakta di atas segala fakta. Yesus kuasanya tidak pernah dan belum pernah berubah. Amin saudara. Nah, ini yang saudara saya ingin mengangkat iman saudara ke level yang lebih tinggi. Ayo tingkatkan imanmu, tingkatkan pengharapanmu ke level yang terus semakin hari semakin tinggi. Walaupun dokter ngomong begitu barangkali, kita hormati. Tetapi ingat, Tuhan Yesus pernah. Tuhan Yesus tidak berdoa saudaraku. Tetapi hanya jubahnya dijamah oleh seorang perempuan yang sudah 12 tahun alami pendarahan. Perempuan ini sembuh. Karena apa? Di dalam diri Yesus ada kuasa yang luar biasa. Amin saudara. Lihat ini, itulah sebabnya Yesus bilang, "Duh, ada yang menjamah aku ini." Murid-murid komplain, "Tuhan, ini orang begitu berdesak-desak. Mana mungkin kita melihat siapa yang menjamah?" Apa kata Yesus? Ada kuasa yang keluar. Artinya apa? Dalam pribadi Yesus seutuhnya kuasanya ada. Inilah yang ingin saya sampaikan saudaraku. Jadi kalau mungkin saudara sudah divonis, wah berat ini penyakit ini. Tetapi ingat, kuasa Yesus tidak pernah berubah dan tidak ada bayang-bayang perubahan. Amin saudara. Begitu juga ketika Tuhan Yesus melihat ada orang lumpuh di kolam Bethesda sudah berapa tahun? 38 tahun. 38 tahun mungkin seumuran anak-anak muda saudaraku, mungkin belum sampai 38. Dia lumpuh, dia tidak berdaya. Tetapi kita lihat, Yesus pun mampu membuat orang ini bisa berjalan. Apa yang kita ragukan saudaraku? Mungkin ketika orang lumpuh ini mendengar ucapan Yesus, angkat tilanmu, berjalan. Mungkin teman-temannya mendengar. Sama orang lumpuh ini, tidak usah percaya. Kamu sudah 38 tahun kamu di sini, kamu tidak bisa apa-apa. Sekarang kok ada orang yang ngomong angkat tilammu dan berjalan, tidak usah percaya. Mungkin orang-orang di sekitarnya pun juga meragukan akan kehebatan Yesus, akan perkataan Yesus, kuasa firman itu. Tetapi kita lihat,
Kalau seandainya orang lumpuh ini mendengar suara teman-temannya, ndak usah jalan, ndak usah ikut, kamu ndak bisa sembuh. Faktanya kamu lumpuh, ndak usah ikut suara orang itu. Kalau orang ini saudaraku mendengar suara teman-temannya, dia akan tetap lumpuh sampai mati. Tetapi akhirnya apa yang dilakukan? Dia percaya penuh akan perkataan Yesus. Angkat tilammu, berjalanlah. Dan akhirnya dia mengangkat tilamnya dan akhirnya berjalan. Amin saudara. Jadi ayo, biarlah setiap firman yang kita dengar setiap saat. Baik saudara mendengar langsung di tempat ini atau saudara mendengar di YouTube. Imani, aku percaya Yesus kuasanya tidak pernah berubah. Ayo imani saudaraku. Ketika saudara mulai belajar percaya kepada firman, mungkin saudara akan mendengar suara-suara sumbang. Sama dengan saudara-saudaranya Daud. Tidak mungkin Daud kamu akan kalah dengan Goliat. Itu saudara-saudaranya sendiri. Aku ini sudah jadi prajurit pun takut menghadapi Goliat. Kamu ini kerjamu cuma jaga kambing domba. Kalau Daud mendengarkan suara-suara ini, dia akan pulang. Jaga kambing domba. Begitu juga dengan orang ini. 38 tahun. Lumpuh tidak bisa berjalan. Tetapi dia mau mendengarkan firman. Dia percaya kepada firman. Dan dia lakukan. Mujizat dinyatakan. Amin saudara. Saudara ingin alami mujizat Tuhan? Saudara ingin alami mujizat Tuhan? Percaya penuh kepada firman. Percaya penuh kepada firman. Dan lakukan itu firman. Ada satu contoh lagi. Abraham. Di masa tuanya, Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, kamu akan punya anak. Wah, Abraham senang saudaraku, karena itu yang selama ini digumulkan, itu yang selama ini didoakan. Lalu dia ngomong sama istrinya, Sarah, istriku, Tuhan bilang kita akan punya anak. Apa reaksi daripada Sarah, saudara? Kalau saudara melihat di sini. Kita baca. Kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Ketika dia mendengar informasi dari suaminya, kamu akan punya anak, kita akan punya anak. Sarah tertawa, saudara. Dan saya rasa, kalau seandainya hal ini pun, ini contoh aja. Tiba-tiba om sekarang usianya 59. Tante 55. Tiba-tiba firman Tuhan datang. Pendeta Rudi akan punya anak lagi. Kira-kira mungkin tante tertawa tapi saya senang. Ya. Ini baru tante 55, saudara. Lihat di sini. Jadi wajar kalau seandainya Sarah tertawa, wajar karena apa? Faktanya dia sudah tua. Faktanya suaminya pun sudah tua. Faktanya dia sudah mati haid, saudaraku. Tidak mungkin kata dokter orang kalau sudah mati haid tidak akan bisa punya anak lagi, saudaraku. Ini fakta. Jadi kalau seandainya Sarah tertawa, tak wajar saudara. Tapi kita lihat. Bagi Tuhan tidak sulit membalikkan fakta. Amin saudara. Bagi Tuhan tidak sulit membalikkan fakta. Seperti saya katakan tadi, ada fakta di atas segala fakta. Kuasanya belum pernah berubah dan tidak akan berubah.
Nah, pegang ini saudaraku. Untuk itu mungkin di hari-hari ini, saudara sementara menghadapi fakta-fakta yang kelihatannya mustahil. Fakta-fakta yang kelihatannya itu tidak mungkin. Mulailah hari ini, saat ini, percaya penuh kepada firman. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Apa yang menjadi beban hidupmu saat ini? Apa yang menjadi harapan, kerinduan, impianmu saat ini? Mungkin itu faktanya tidak bisa terjadi. Mulailah percaya kepada firman. Amin, saudara. Mulailah percaya kepada firman. Maka sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu akan terjadi. Mengapa? Kita sering saudaraku kok tidak mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Kekhawatiran inilah yang membuat kita percaya kita kepada Tuhan itu hancur. Tadi pagi saya kasih tahu. Saya sampaikan kepada jemaat. Kalau hidup ini diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan. Dipastikan kita tidak akan bisa melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ingat, kalau hidup saudara dan hidup kita semua diliputi dengan kekhawatiran, diliputi dengan kebimbangan, diliputi dengan ketakutan, dipastikan kita tidak akan mengalami hal-hal atau tidak bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ayo saudara, kita harus belajar percaya penuh. Lawan kekhawatiran, lawan ketakutan yang mungkin datang, yang mungkin timbul, yang disodorkan oleh kuasa kegelapan. Ini yang perlu kita perangi kalau saudara ingin melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler terjadi dalam hidup saudara. Tadi pagi saya katakan ada 2 orang pelancong, saudara, dia baru saja melakukan pendakian di sebuah gunung. Setelah begitu, selesai pendakian, 2 orang ini mau pulang. Dilihat sudah tidak ada kendaraan yang bagus-bagus, yang ada kendaraan jelek sekali. Kendaraan ini sudah kendaraan tua, saudaraku. Ya, apa boleh buat? Kalau menunggu kendaraan bagus, tunggu besok. Sementara di tempat itu tidak ada penginapan. Akhirnya apa saudaraku? 2 pelancong ini naik kendaraan yang jelek, yang tua ini untuk pulang. Pelancong yang satu saudaraku, dia khawatir dengan kondisi kendaraan. Jangan-jangan nanti di tengah jalan mogok. Jangan-jangan nanti di tengah jalan macet, rusak ini kendaraan kita tidak bisa apa-apa. Jadi saudaraku, dalam perjalanannya dia khawatir jangan sampai kendaraan jelek ini, kendaraan tua ini akhirnya mogok, rusak, akhirnya tidak bisa sampai di rumah. Belum lagi jangan-jangan nanti bensinnya habis, tidak ada tempat untuk isi bensin. Jadi sepanjang perjalanannya saudaraku, hidupnya diliputi dengan kekhawatiran, hidupnya diliputi dengan ketakutan, hidupnya diliputi dengan kecemasan. Sementara dalam perjalanannya itu ada pemandangan-pemandangan yang indah. Tetapi dia tidak melihat itu, yang dilihat adalah keadaan mobil yang memang tua. Tapi sementara pelancong yang lain saudara, dia menikmati perjalanan. Dia lihat kiri kanan pemandangannya begitu indah. Dia begitu senang saudara. Bahkan sempat mengabadikan di foto di tempat-tempat yang bagus saudara. Sampailah di tempat tujuan. Sampai di rumah, pelancong yang pertama tanya, "Duh, kamu kok sempat-sempatnya mengabadikan, memfoto ini, pemandangan-pemandangan ini. Apa kamu tidak khawatir dengan keadaan mobil tadi? Apakah kamu tidak khawatir dengan keadaannya? Mobil ini begitu jelek, tua." Apa jawaban pelancong yang kedua? "Saya sama sekali tidak khawatir. Saya percaya penuh kepada sopir.
Karena apa? Setiap hari sopirlah yang terus mengendarai kendaraan yang tua ini. Kalau toh ada apa-apa, sopir pasti bisa menangani. Sopir pasti bisa memperbaiki kalau seandainya rusak di tengah jalan. Ini perbedaannya, saudaraku. Sehingga apa? Pelancong yang pertama tadi dibekap oleh kekhawatiran sehingga tidak bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Kalau hidup ini diliputi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, saudara tidak akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi kalau kita melihat, kita percaya penuh. Hidupku dalam kendali Tuhan. Hidupku dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia yang akan menolong dan membela. Amin, saudara. Jadi prinsip ini perlu kita miliki. Kalau saudara punya kesadaran bahwa hidupku ini dalam kendali Tuhan, kita tidak akan takut, saudaraku. Jadi ketika kita terus hidup di dalam kekhawatiran, tidak percaya penuh kepada Tuhan, maka kita akan kehilangan banyak hal yang berharga yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ayo, mulai saat ini. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi beban hidupmu? Mungkin sepertinya itu mustahil. Faktanya sulit faktanya berat faktanya tidak ada peluang faktanya tidak bisa disembuhkan Sekali lagi saya tegaskan, ada fakta di atas segala fakta. Dia tetap bertahta dengan kuasanya. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Haleluya. Ayo mulai sekarang belajar percaya penuh kepada kedahsyatan Tuhan. Maka sesuatu yang mustahil, sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin terjadi, itulah yang akan dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Ayo, kalau selama ini saudara kurang mengandalkan Tuhan, kurang percaya penuh kepada Tuhan, izinkan firman Tuhan kali ini mengingatkan saudara, mengingatkan kita semua, dan ambil keputusan Tuhan mulai saat ini. Aku mau percaya penuh, aku mau melakukan firman-Mu. Maka sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Tuhan akan memberkati saudara, Tuhan akan menolong saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita menyanyi satu pujian. Sementara kita menyanyikan satu pujian, Kau Tuhan jadi andalanku. Renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan